Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kelompok 4. Saya Nova Fitriana Pratiwi. Saya Alifa Febrianti sebagai Host kali ini yang Iya. memandu para narasumber. Iya. Sebelumnya Mbak Nova apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Mbak Alifa sendiri? Baik juga. Ya. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang dengan narasumber kali ini, gimana sebaiknya kita perkenalan dulu ya Mbak Nova ya? Ya, dengan narasumber yang kece-kece hari ini. Wih, ayo. Ya, boleh baik diperkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Rafida Putri Musa Amalia. Perkenalkan, nama saya Adi Sabrian Pratama. Dan saya Fiza Taswirul Bariro. Oke, santai aja ya Mas dan Mbak. Oke, selanjutnya Mbak Fiza, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Mbak Rafida sendiri? Alhamdulillah juga kabarnya baik. Ya, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Narasumber kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya Mbak Nova ya, betul? Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita hari ini yang sangat menarik ya. Dengan kita mengusung tema itu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Nah, baik, kita di zaman sekarang kan banyak banget ya kejahatan seksual. Iya, apalagi kesetaraan gender, Iya, dengan betul. gender terhadap perempuan maupun laki-laki. Iya. Nah, dan ternyata kalau kita lihat kilas balik ke belakang, ternyata kekerasan seksual Dan ketidakadilan gender di laki-laki maupun perempuan sangat marak sekali. ya dan pada perempuan ya, umumnya pada perempuan. kebanyakan pada perempuan. Iya. Nah, kalau kita tarik balik pada masa-masa zaman dahulu, ternyata wanita di mata orang-orang Yunani ini tidak punya tempat untuk bernafas. Kayak maksudnya tuh tidak diberi kebebasan untuk melakukan apa yang mereka suka dan apa yang mereka mau gitu. Ya Mbak Nova, betul? Betul. Ya. Dan pada zaman dahulu juga ternyata pelecehan seksual itu udah banyak dan wanita itu sering Dipandang remeh, dipandang sebelah mata dan dilecehkan. tidak diinginkan juga. Iya. Dan mereka seringkali disekap di istana-istana untuk dijadikan seperti budak-budak Untuk para laki-laki Iya. memuaskan hasratnya. Ya. Lalu bagaimana pendapat Mas dan Mbak ini? Jadi gimana sih pandangan kalian terhadap kondisi perempuan pada zaman Yunani? iya Kalau menurut saya, pandangan saya terhadap wanita pada zaman Yunani itu, orang-orang Yunani itu memandang kaum wanita kayak melihatnya sebagai najis itu dan sebagai kotoran yang biasanya hasil perbuatan setan. Mereka seringkali wanita ini dijadikan bahan pelecehan dan diejek, dan di kalangan elit juga para wanita ini sering disekap untuk dijadikan budak yang untuk memuaskan nafsu para bangsawan itu. Dan para wanita ini juga sering diperjualbelikan, dan kalau di dalam rumah tangga mereka itu berada di bawah kekuasaan suami, jadi mereka tidak memiliki kesetaraan di antara keduanya. ya baik, berarti sama ya sama yang tadi sebelumnya saya bicarakan dan kayak miris banget ya. Oke, selanjutnya
kita akan bergeser ke zaman berikutnya, yaitu zaman Romawi. Bagaimana sih pandangan kalian terhadap kondisi wanita pada zaman Romawi? Jadi di sini pada zaman Romawi itu wanita itu sebelum menikah itu dia itu dia terlalu nurut dengan ayahnya karena kekuasaan seorang wanita tersebut itu ada pada ayahnya. Tapi setelah perempuan tersebut menikah, kekuasaan seperti menjaga si perempuan itu tadi, terus kewenangan si perempuan itu tadi juga berpindah kepada suaminya. Jadi wanita itu tidak bisa melakukan kebebasan, tidak bisa memiliki kebebasan untuk melakukan banyak hal, karena di situ dia sebelum menikah juga dia sangat ketat diperlakukan seperti oleh ayahnya. Kemudian ketika dia menikah juga dia kekuasaannya berganti kepada suaminya gitu. Jadi intinya sama seperti zaman Yunani ya Mas ya? Iya, masih ada kaitan di bawah pengaruh laki-laki dan tidak diberi kebebasan gitu. Selanjutnya kita bergeser ke peradaban Hindu dan Cina ya. Nah, di Hindu dan Cina ini kira-kira apakah masih sama ada kasus yang sama kayak di Romawi dan Yunani itu atau gimana, dan bagaimana pandangan Mbak Rafida tentang peradaban Hindu dan Cina untuk pada wanita? Itu masih kayak responnya tuh sama seperti peradaban di Yunani sama Romawi. Terus itu sikap tidak manusiawi itu tetap ada gitu. Jadi itu dari masa ke masa tetap sama seperti itu. Terus itu hak hidup seorang wanita itu sama, kalau misal suaminya sudah meninggal itu wanitanya juga harus berakhir. Oh iya. Iya, seperti itu. Sangat tragis. Dan ini tuh baru berakhir pada saat abad ke-17 Masehi. Wanita pada masa Hindu sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mengatakan bahwa racun ular api tidak lebih jahat daripada wanita. Berarti kalau kita gabungkan, berarti pada masa lalu itu sama-sama kejam dan ketidakadilan pada wanitanya itu sangat tragis, betul. Oke, kita bergeser ke zaman berikutnya, yaitu zaman Semenanjung Arabia sebelum datangnya Islam terhadap wanita. Nah, bagaimana sih pandangan kalian terhadap kondisi perempuan pada zaman Semenanjung Arabia sebelum datangnya Islam? Kalau menurut yang saya ketahui, orang-orang di Semenanjung Arabia ini sebelum datangnya Islam, mereka itu menganggap wanita juga sangat rendah. Bahkan kalau seorang ayah atau bapak itu memiliki bayi perempuan itu, mereka juga sangat merasa kayak merasa malu gitu, karena wanita itu sangat dianggap rendah. Dan di zaman ini perempuan juga dianggap sebagai bahan taruhan atau untuk membayar denda gitu saat perjudian. Dan di sana laki-laki itu dapat menceraikan istrinya itu berkali-kali dan kayak bercerai kembali lagi gitu. Dan di sana laki-laki juga
dapat memiliki banyak istri. Jadi dan di sana laki-laki juga bisa memiliki banyak istri yang mereka inginkan tanpa batasan. Ya, tanpa persetujuan juga persetujuan seorang istri. Di sana tuh kayak laki-laki itu bebas memiliki banyak istri gitu. Seenaknya ya, maunya. Terus di zaman dahulu itu juga ada istilah nikah kontrak. Terus di zaman dahulu itu juga masih banyak istilah nikah kontrak di mana laki-laki itu bebas nikah dengan perempuan-perempuan yang dianggap lemah. Kan di waktu itu kan perempuan itu masih dianggap lemah dan bisa istilahnya itu dibuat gantian gitu loh. Nah, dari nikah kontrak itu tadi laki-laki tuh bisa seenaknya, misal kita nikah dengan perempuan tersebut tapi dengan tujuan atau dengan maksud lain, kemudian ada batasan waktunya gitu. Jadi pada zaman dulu itu kondisi perempuan itu sangat tragis ya. Iya. Sangat dianggap lemah. Sangat dipandang rendah. Bahkan kalau misalnya ada istilahnya sama kayak binatang kali mungkin. Iya. Ya, gitu. Ya. Menurut saya, gue tuh mau ngomong kan pada kemudian kan Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi itu ya. Lalu apakah di Al-Quran dijelaskan tentang prinsip tentang kesetaraan gender atau tentang kekerasan seksual atau semacam itu? Kalau ada bisa disebutkan dan dijelaskan apa saja prinsip-prinsipnya. Jadi setelah datangnya Islam, masyarakat itu jadi berpedoman kepada Al-Quran, dan di Al-Quran itu dijelaskan juga bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Kemudian laki-laki dan perempuan juga sama-sama menerima beban takdir, menerima perjanjian primordial, dan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Jadi setelah datangnya Islam dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, harapannya itu orang-orang masyarakat itu jadi mengetahui bahwasannya wanita itu kodratnya juga wanita itu tidak boleh dipandang lemah, tidak boleh dipandang rendah, bahwasanya wanita juga memiliki derajat yang sama dengan laki-laki meskipun kodrat mereka itu berbeda, seperti kodrat laki-laki yang bekerja dan wanita yang mengurus rumah tangga. Tetapi kan wanita juga masih bisa bekerja juga, tapi tidak wajib gitu. Jadi setelah datangnya Islam dan masyarakat juga lebih berpedoman pegangan pada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu kan petunjuk ya dari penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan banyak juga di situ kayak petunjuk-petunjuk atau enggak kayak arahan-arahan agar kita menjadi manusia yang sempurna. Nggak bisa sempurna juga ya, Menjadi lebih baik. Ya betul. Tadi kan sudah disebutkan prinsip-prinsipnya. Nah, boleh nggak sih dijelaskan lebih lanjut tentang prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran? Oke, baik, boleh banget. Ini saya akan menjelaskan ya. Nah, di sini tuh laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Allah. Maksudnya itu tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia. Dan di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 bahwa laki-laki perempuan di dunia bertujuan untuk mengabdi sebagai hamba Allah. Dan perempuan mempunyai posisi yang setara dengan laki-laki untuk menjadi hamba Allah melalui pengabdian dan selama menjalani kehidupannya.
Yang kedua itu ada laki-laki dan perempuan sama-sama menerima beban taklif. Maksudnya itu di sini kesamaan laki-laki dan perempuan sama-sama melaksanakan hukum akhirat. Itu misalnya kewajibannya itu juga sama, melaksanakan sholat, puasa, zakat, seperti itu. Terus yang ketiga itu laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Maksudnya itu dalam Islam laki-laki dan perempuan sejak akan dilahirkan ke dunia, keduanya menyatakan sebuah ikrar ketuhanan yang sama tanpa adanya perbedaan. Terus yang keempat, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Maksudnya Al-Quran menyampaikan pesan yang tegas bahwa prestasi seorang baik dan aktivitas spiritual maupun dalam karir profesional tidak selalu dimonopoli oleh salah satu jenis saja. Dalam Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Itu perbedaan menurut Islam. Prinsip. Ya, itu penjelasan prinsip-prinsip laki-laki dan perempuan menurut Al-Quran. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya juga, lalu apa saja perbedaan perempuan dengan laki-laki yang dirasa dilihat dan dan sangat menonjol dari laki-laki dan perempuan? Kalau tadi perbedaan perempuan dengan laki-laki itu ada dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Bisa nggak sih dijelasin lebih lanjut tentang perbedaan biologis dan fungsional dalam kehidupan sosial itu seperti apa? Jadi tadi kan perbedaan perempuan dengan laki-laki itu ada perbedaan biologis dan fungsional ya. Jadi pada perbedaan biologis sendiri, perempuan dan laki-laki itu berbeda pada organ reproduksi, di mana perempuan kodratnya. Jadi seperti ini. Tadi kan sudah dijawab oleh Mas Brian bahwasannya perempuan dan laki-laki itu memiliki dua perbedaan, yakni perbedaan biologis dan fungsional. Dari perbedaan biologis itu akan mempengaruhi fungsional antara perempuan dan laki-laki. Kan kalau dari perbedaan biologis sendiri itu ada pada organ reproduksi antara perempuan dan laki-laki ya. Kemudian dari perbedaan tersebut akan memunculkan perbedaan fungsional, di mana munculnya kewajiban yang berbeda-beda pula baik dalam fungsi kedudukan maupun posisi masing-masing dalam masyarakat, yakni kayak perempuan itu mengurus anak di rumah, memasak, kemudian laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya, begitu. Walaupun mempunyai kedudukannya masing-masing, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau perempuan juga bisa menjalankan tugas laki-laki, dan begitu pun sebaliknya. Nah, ngomong-ngomong tentang laki-laki dan perempuan, di sini dari marak-maraknya kasus tentang LGBT atau penyuka sesama jenis, ya. Di zaman sekarang kayaknya hal itu sudah menjadi hal yang awam dan umum ya. Nah, kita sedangkan LGBT ini itu sangat amat ditolak oleh Islam. Mungkin di agama-agama lain pun LGBT ini sangat kontra ya. Nah, bagaimana hukum LGBT dalam pandangan Islam? Dalam
hukum Islam, homoseks sesama pria itu disebut sebagai liwat, yang akar katanya sama dengan akar kata lut. Kenapa kok disebut lut? Soalnya itu pernah dilakukan juga oleh kaum durhaka kepada Nabi Lut alaihissalam. Dan dalam berbagai referensi semua mengatakan bahwa homoseks adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsunya pada sesamanya, ataupun sebaliknya yang perempuan gitu sama perempuan. Dan dosanya itu disebut juga dengan dosa besar atau pidana berat gitu. Karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian moral dan agama seperti itu. Dan hukuman pada zaman Nabi Lut ini kan orang-orang yang penyuka lawan jenis itu kan ditimbun, dikubur ya. Iya, jadi ya bisa dikatakan dosa besar. Ya. Di sini kita akan kembali dengan hak-hak perempuan dalam Islam. Apakah ada hak-hak perempuan dalam Islam? Kalau ada, boleh disebutkan atau dijelaskan apa saja hak-haknya? Hak ini kita tak boleh Nomor 10. di dalam Islam sudah disebutkan bahwasanya hak perempuan sudah Islam sudah dijelaskan hak-hak perempuan. Jadi hak-hak perempuan yang sudah dijelaskan dalam Islam itu seperti hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar, hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Contohnya, dalam sejarah Islam menunjukkan banyak kaum perempuan terlibat di wilayah publik seperti istri Nabi Aisyah radhiyallahu an pernah memimpin langsung perang Jamal saat melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Dan pada bidang pengetahuan, istri Nabi Aisyah radhiyallahu an adalah seorang yang sangat dalam pengetahuan agamanya serta dikenal pula sebagai kritikus. Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi pada intinya perempuan juga bisa melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki begitu. Itu sudah ada sejak zaman Nabi. Yang sudah diceritakan di sini adalah pada istri Nabi sendiri, Aisyah radhiyallahu an, yang bisa memimpin perang unta pada zaman itu begitu. Lanjut, kan sekarang tuh banyak nih yang menyuarakan kayak feminisme gitu kan. Pasti ya sering lah dengar atau enggak sekedar membaca di sosial media gitu. Nah, gerakan feminis kan muncul di barat nih, dan tidak dapat dipungkiri respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana kan. Nah, menurut kalian apa sih sebenarnya arti dari feminisme ini? Feminisme itu sendiri dapat diartikan suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, di tempat kerja, di sekolah, dan di dalam keluarga itu sendiri. Serta tindakan itu sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan atau membuat gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Ya, jadi feminisme itu lebih kayak bisa gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan gitu. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian dari feminisme itu sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya tentang apa saja sih ciri-ciri dari feminisme itu sendiri.
Ciri-cirinya itu menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan, memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialisasi memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Iya. Tadi kan udah sebutin apa pengertiannya dan ciri-cirinya. Nah, dalam feminisme ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam menganalisis sebab terjadinya ketidakadilan dalam ketidakadilan gender. Nah, dalam perbedaan itu pasti dong banyak paham-paham yang pengen mengemukakan pendapatnya gitu. Nah, aliran-aliran apa aja sih, ada nggak sih aliran-aliran feminisme yang yang ada gitu, yang berkembang besar? Ya, baik. Jadi di sini dalam buku yang pernah saya baca, feminisme itu terdapat 3 aliran, yakni feminisme liberal, feminisme marxis, dan feminisme radikal. Di mana feminisme liberal itu aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, karena perempuan juga mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki dan perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Jadi pada aliran liberal ini, aliran feminisme liberal tepatnya, perempuan itu tidak diikat gitu, tidak mempunyai ikatan untuk dia tidak bisa melakukan hal apapun begitu. Kemudian yang kedua ada aliran feminisme marxis, yang merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedang perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Hal inilah yang menyebabkan laki-laki bisa mendominasi perempuan. Jadi di sini dalam aliran feminisme Marxis itu dipandang bahwa laki-laki itu kodratnya untuk bekerja dan perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga, sehingga laki-laki bisa mendominasi perempuan. Jadi laki-laki itu bisa seenaknya kepada perempuan, karena pemikirannya itu bahwa yang cari uang itu kan laki-laki untuk menghidupi perempuan itu tadi. Kemudian yang feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di mana perempuan harus mengalami haid, menopause, hamil, sakit saat haid dan melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Semua itu membuat perempuan tergantung pada laki-laki. Jadi dalam pendapat aliran feminisme radikal ini, perempuan itu masih dianggap rendah seperti itu, karena dianggap perempuan itu sakit-sakitan, ya, sering rentan terjadinya penyakit itu ada pada perempuan gitu. Jadi laki-laki itu mendominasi begitu. Jadi feminisme ada 3 ya, feminisme liberal, marxis, sama radikal. Nah, yang liberal ini berarti si alirannya ini menuntut perempuan untuk diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki ya. Terus sedangkan feminisme marxis itu yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan itu sistem produksi dalam keluarga. Maksudnya kayak perempuan
kodratnya di rumah dan laki-laki bekerja. Dan sama satu lagi values mereka. Nah, apa saja sih yang membuat fungsi, hak, dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki itu menjadi berbeda? Apa ada alasan tersendiri gitu? Yang adanya perbedaan yang menjadi faktor utamanya itu adalah adanya perbedaan fisik, biologis dan psikologis. Seperti dari bentuk fisik, yaitu perbedaan dari bentuk tubuh yang tidak sama. Kebanyakan laki-laki itu kan memiliki postur tubuh dan fisik yang lebih kuat dibanding wanita. Terus ada juga itu perbedaan dalam berat otak laki-laki dan perempuan, sel-sel darah, susunan saraf hormon yang secara biologis tidak sama. Perbedaan fisik dan biologis menyebabkan watak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu berbeda. Seperti pada rasa, lebih ke perasa, impulsif dan cepat merespon, sensitif dan itu tadi watak perempuan, sedangkan watak laki-laki itu cenderung ke rasional dan sistematis. Berarti yang membuat perbedaan antara kewajiban antara laki-laki dan perempuan adalah perbedaan fisik, biologis, dan psikologis. Itu termasuk yang mempengaruhi fungsional pada laki-laki dan perempuan. Menarik sekali pembahasan kita kali ini, yang mana sangat relate buat kita di zaman sekarang ya. Dan Jadi kesimpulan pembahasan kita kali ini adalah kaum perempuan pada zaman dahulu itu sangat tertindas dan dipandang remeh sama kaum laki-laki. Dan setelah datangnya Islam, mereka memberikan petunjuk untuk lebih untuk perempuan tidak dipandang sebelah mata lagi oleh kaum laki-laki. Dan juga ada tanya Islam, agama Islam memberikan petunjuk dalam Al-Qur'annya untuk lebih mengetahui tentang kesetaraan gender dan ketidakadilan gender. Dan pada zaman sekarang juga udah ada kayak gebrakan untuk lebih peduli tentang kesetaraan gender dan pada kekerasan seksual maupun tentang LGBT. Ya, terima kasih untuk para pembicara kita hari ini. Sangat menarik dan semoga di lain kesempatan ada waktu untuk mengobrol, membahas materi yang lain yang lebih menarik lagi tentunya. Ya. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya baik. Kita tutup podcast kali ini. Saya Alifa Ferdianti, saya Nova Betiana Pratiwi sebagai host pamit undur diri. Bila ada salah atau kata-kata yang kurang mengenakan untuk didengar, mohon berkenan untuk memaafkan. Dibukakan pintu selebar, maaf selebar-lebar. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di vlog aja. Aku angle-nya di kanan. Diwale wes. Mas, gimana nih Mbak Fiza? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya. Sorry Pak. Alhamdulillah. Wes. Balian.